Assalamualaikum, Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah di pagi hari ini saya bisa ketemu dengan AA. Iya, alhamdulillah. AA itu kepanjangannya itu apa? Ya, sebenarnya itu singkatan dari sebuah nama ya. Nama Agus Alian disingkat dengan AA itu supaya disebut lebih mudah dan lebih singkat gitu dan mudah diingat gitu. Baik, terima kasih. AA, ada beberapa hal yang ingin saya pertanyakan pada saat ini, masalah fenomena sosial. Iya. Itu ada yang disebut pernikahan dini, itu apa itu, A? Ya, pernikahan dini itu adalah sesuatu yang lagi ngetren saat ini ya, karena setiap anak-anak remaja ya kecenderungan dia bergaul yang begitu tanpa kontrol dan tapi berpikirnya untuk bisa bersama dengan pasangannya. Nah, akhirnya mereka melakukan sebuah inisiatif untuk nikah lebih awal. Tapi kita juga harus paham bahwa pernikahan ini ada juga aspek positif dan juga negatifnya. Positifnya mungkin untuk ya sama-sama generasi kita bisa menahan dari sebuah yang namanya pergaulan bebas sehingga mereka mengambil pilihan itu. Akhirnya mereka secara ada kehalalan, ada sebuah keterikatan yang membuat mereka bebas secara budaya, kultural, syariat gitu ya. Itu yang mereka ambil inisiatif dan positifnya. Dan negatifnya tetapi secara psikologis, nah ini yang menjadi persoalan bahwa yang melakukan pernikahan dini itu juga tidak semuanya stabil emosinya, cara berpikirnya, kematangan mengambil sebuah keputusan. Nah ini juga menjadi persoalan. Akhirnya dalam undang-undang perkawinan maka diberikan sebuah batasan usia bahwa pernikahan itu dibatasi dalam usia 19 tahun. Tentu sudah menjadi kajian dan pertimbangan semua aspek sehingga ini kematangan berpikir sampai pada target-target tertentu, yakni membentuk keluarga yang kuat, sakinah, mawaddah, warahmah. Begitu Pak Haji. Baik, terima kasih ya. Jadi kalau mereka itu belum waktunya menikah sesuai dengan peraturan, berarti pernikahannya itu dilaksanakan secara agama itu. Ya, jika dilihat dari sebuah regulasi yang ada, maka itu tidak memungkinkan mereka melakukan pernikahan secara pencatatan perdata, maka itu bisa dilakukan melalui syariat. Dalam hal ini pernikahan secara agama untuk menekan dan mengindikasikan sesuatu hal yang tidak diinginkan. Nah, namun pada akhirnya mereka nanti juga akan tercatat di kantor urusan agama setempat dalam mendapatkan legalitas formal, ya legacy ya, yakni buku nikah yang mereka miliki nanti baik pihak perempuan dan pihak laki-laki ketika mereka sudah menjalin hubungan yakni sepasang suami istri begitu. Ya. Nah. Baik, tadi menyatakan bahwa ada peraturan pencatatan nikah itu sudah diatur oleh hukum negara. Yeah. Di dalam peraturan itu kalau tidak salah itu minimal 19 tahun. Betul. Bagi laki-laki maupun perempuan. Nah sekarang pernikahannya itu taruhlah di bawah 19 tahun. 18 tahun, 17 tahun ataupun 16 tahun. Gimana itu, Kang? Ada proses ya di saat mereka belum sampai pada usia itu mendapatkan proses dispensasi dalam arti mengajukan proses pengadilan, menyampaikan ke pengadilan agama untuk mendapatkan sebuah kesimpulan sehingga mereka bisa dilanjutkan ke kantor urusan agama. Artinya sebelum mereka mencapai usia yang cukup maka boleh mengajukan kepada pengadilan agama agar usia itu bisa diambil sebuah pertimbangan kebijaksanaan agar pernikahan itu bisa dilakukan secara resmi. Kalau dia itu sudah menikah tanpa mengajukan dulu ke pengadilan agama itu gimana tuh? Nanti status anaknya, status KTP-nya, kartu keluarganya. Ya, kalau mereka sudah menikah secara agama lalu kemudian sudah ya memiliki keturunan atau pasangan anaknya misalnya, ya justru mereka akan melakukan isbat nikah ya di pengadilan agama. Dengan isbat itu nanti akan diminta seluruh rangkaian yang terkait dalam proses rukun nikah, artinya orang-orang yang
memiliki kompeten pada proses pernikahan itu, yakni rukun-rukun itu tidak boleh tertinggal. Nah, lalu dihadirkan ke pengadilan agama, kemudian sudah dilihat dari berbagai aspek dan kuat secara dalil dan rujukan yang mereka lalui pada fase-fase tahapan itu, maka nanti pengadilan agama akan memberikan keputusan dan dilanjutkan ke kantor urusan agama untuk mendapatkan buku nikah. Itu yang pertama. Nah, yang kedua, setelah itu selesai, maka lalu melanjutkan pada pembuatan akte kelahiran dan hal-hal yang berkaitan administrasi. Nah, misalnya mereka belum dapat buku nikah, lalu prosesnya terjadi dalam pencatatan, berarti kan kawin tidak tercatat. Nah, maka proses ini tidak boleh dilama-lamakan atau dilalaikan, harus segera melapor ke pengadilan agama dan juga langsung nanti menuju ke kantor urusan agama agar buku nikah ini dimiliki. Nah, sehingga proses administrasi tadi tidak terabaikan, bahkan tidak tertinggalkan begitu aja. Baik. Kemudian yang berkaitan dengan masalah emosi, tadi mengatakan bahwa kematangan emosional, sehingga dampaknya nanti akan bisa berpisah atau akan utuh keluarga kalau pernikahan ini. Ya, kita melihat aspeknya bukan hanya masalah usia saja ya, tapi juga berbagai faktor lain, misalnya dari segi pendidikan, kemudian dari segi kultural ya, budaya mereka, itu status sosial. Ini kan biang-biang menjadi manajemen konflik. Yang paling substansi adalah juga termasuk masalah perekonomian. Nah, ini masing-masing kita bisa mengidentifikasi seperti apa tadi yang dikatakan oleh Pak Haji, apakah ini faktor emosi itu karena itu, ya itu bagian. Nah, tetapi yang terpenting adalah bagaimana mereka bisa mengatur ya stabilitas keseimbangan berpikir, berempati, bersimpati dalam keadaan. Masalahnya sekarang adalah keegosentrisan gitu ya. Seseorang itu terlalu ego karena secara biologis itu mereka kan darah muda itu ya, itu mungkin lebih banyak, sehingga yang tadi dikatakan emosi ya bisa jadi emosi secara negatif, emosi secara positif yang terkadang mereka tidak bisa memetakan itu. Emosi negatif misalnya sesuatu yang mereka belum perlukan, butuhkan, tapi mereka paksakan keinginan, sehingga secara ekonomi tidak mampu. Ini kan juga mengganggu kestabilan itu. Nah, secara positif ya berarti mereka paling tidak terjaga secara zahir, secara batin. Nah, kalau kita biarkan juga malah ini menjadi persoalan baru. Pernikahan dini atau sebelum menikah terjadilah perbuatan-perbuatan yang menyimpang seperti itu. Maka ini proses penyelamatan sebenarnya. Tetapi juga harus kita bekali untuk penguatan mereka sebelum menikah. Ini peran tokoh-tokoh agama, peran ustadz, ya, para konselor yang akan menangani ini, dan orang tua pentingnya seperti itu. Pertanyaan terakhir, barangkali saya minta harapan dan konklusi daripada apa yang disampaikan oleh itu kepada generasi muda yang masih muda, kemudian dia melaksanakan pernikahan dini itu harusnya bagaimana? Ya, pesan kita sebenarnya, jikalau kita masih memungkinkan untuk menahan diri ya, untuk bisa mengonsepkan diri kita ini agar lebih matang, lebih baik kita mempersiapkanlah segala aspeknya. Disebutkan tadi itu berbagai pertimbangan ya, dari segi kesiapan kita mental, zahir, batin, karena ini bicara mewujudkan keluarga sakinah mawaddah warahmah itu bukan hanya secara lisan saja, tapi juga kepersiapan batin dan juga tingkat kedewasaan berpikir. Nah, maka itu tidak bisa dibentuk dalam kategori usia yang sangat dini tiba-tiba menjadi orang dewasa, sementara pengalaman dan juga tantangan hidupnya belum begitu banyak begitu. Nah, tapi kalau orang yang sudah tantangannya udah banyak, kemudian pengalaman hidupnya udah lebih banyak juga, terus dia berteman dengan orang-orang yang hidup dengan sebuah fenomena sosial yang sangat dinamis, saya kira nanti posisi, maka kan di Rasulullah SAW sendiri itu kan 25 tahun beliau menikah, dan ini menandakan bahwa
satu kesiapan secara psikologis, secara biologis, dan juga kematangan berpikir itu terbentuk. Nah, oleh karena itu harapan kita kepada mereka ya mencoba untuk mempersiapkan hal ini. Nah, kalau misalnya yang terjadi saat ini adalah banyaknya sekali anak-anak muda yang mengambil peran itu, ya ini juga harus kita pikirkan terkait pasca ya. Setelah itu apa yang harus kita lakukan? Karena bukan hanya menikah secara administratif, tapi juga psikologinya juga harus kita jaga. Nah, sehingga orang-orang yang melakukan pernikahan dini atau sebelum melakukan pernikahan itu pastikan bahwa mereka memiliki kesiapan mental, kesiapan zohir dan batinnya gitu. Yang pasti pendampingan orang tua, advokasi. Ya, jika orang tua ingin anaknya lebih matang, mandiri dan sebagainya, itu orang tua sangat berperan dalam hal itu. Nah, akhirnya anak-anaknya menjadi generasi yang siap untuk menghadapi berbagai hal saat mereka berdua, saat mereka memiliki keturunan, saat hidup dengan lingkungan sosial, dan juga saat hidup dalam keberagaman begitu. Terima kasih ya, saya yakin ini akan bermanfaat bagi generasi. Sama-sama Pak Haji, cuma hanya sebagai pemikiran ya. Sehat selalu. Amin. Terima kasih ya. Sama-sama, sami-sami. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yes.